Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank. 1. Dilihat dari fungsinya. Yang pertama ada bank umum atau komersial bank, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Dilihat dari segi kepemilikannya. 1. Bank milik pemerintah, contohnya BNI, BRI, BTN. 2. Bank milik swasta nasional, contohnya Bank Sinarbas, Bank Mega. 3. Bank milik koperasi, contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. 4. Bank milik asing, contohnya Citibank, Standard Chartered Bank. 5. Bank milik campuran, contohnya OCBC, NISP, CIMB, Niaga. 3. Dilihat dari segi status. 1. Bank devisa adalah bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri, contohnya transfer ke LN. 2. Bank non-devisa adalah bank yang belum mendapatkan izin melaksanakan transaksi sebagai bank devisa atau bank non-devisa. 4. Dilihat dari segi menentukan harga. 1. Bank konvensional adalah menetapkan bunga sebagai harga. 4. Dilihat dari segi menentukan harga. 1. Bank konvensional, yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan maupun produk pinjaman. 2. Bank syariah, yaitu menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Kegiatan-kegiatan bank. Bank umum. 1. Menghimpun dana, seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. 2. Menyalurkan dana, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit lainnya. 3. Jasa-jasa lainnya, seperti transfer, inkaso, clearing, bank card, dan valuta asing. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. 1. Menghimpun dana seperti simpanan tabungan, simpanan deposito, dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. 1. Menghimpun dana seperti simpanan tabungan dan simpanan deposito. 2. Menyalurkan dana seperti kredit investasi dan kredit modal kerja. 3. Larangan-larangan seperti 1. Menerima simpanan giro. 2. Mengikuti clearing. 3. Melakukan kegiatan falas bank asing. 1. Dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. 2. Kredit diberikan untuk bidang tertentu perdagangan internasional. 3. Jasa-jasa bank lainnya misalnya transfer, clearing, inkaso, dan jual beli, dan valuta asing. Jenis-jenis kantor bank. 1. Kantor pusat, yaitu kegiatan perencanaan dan pengawasan. 2. Kantor kas, yaitu kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. 3. Kantor cabang penuh, yaitu yang cabang penuh yang memberikan jasa paling lengkap. 4. Kantor cabang pembantu, yaitu kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh di mana kegiatan jasa bank dilayani hanya sebagian saja. Penggabungan usaha bank. Penggabungan yang dapat dilakukan di Indonesia yaitu 1. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank lain tanpa melikuidasi. 2. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank tersebut tanpa melikuidasi. 3. Akuisisi merupakan mengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Kesimpulan dari materi, ruang lingkup lembaga keuangan bank melibatkan berbagai aktivitas seperti penghimpunan dana, pemberian kredit, dan penyediaan layanan bayaran. Lembaga keuangan bank memiliki peran vital dalam menyediakan layanan keuangan, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kestabilan sistem keuangan. Perkembangan perbankan di Indonesia.
Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000. Keempat periode itu adalah sebagai berikut. 1. Kondisi perbankan sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an. 2. Kondisi perbankan setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. 3. Kondisi perbankan pada masa krisis ekonomi sejak akhir tahun 1990-an. 4. Kondisi perbankan pada saat sekarang ini. Jenis bank menurut kegiatan usaha. 1. Bank umum. 2. Bank berkreditan rakyat atau BPR. Jenis bank menurut bentuk badan usaha. 1. Perseroan terbatas atau PT. 2. Koperasi. 3. Perusahaan daerah. Jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan. 1. Bank umum. 2. Bank sentral. Jenis bank menurut target pasar. 1. Retail bank. 2. Corporate bank. 3. Retail corporate bank. Jenis bank menurut fungsi. 1. Bank sentral. 2. Bank pembangunan. 3. Bank desa. 4. Bank berkreditan rakyat atau BPR. Jenis bank menurut status kepemilikan. 1. Bank milik negara. 2. Bank milik swasta. 3. Bank milik asing. 4. Bank pembangunan daerah. 5. Bank campuran. Jenis bank menurut kegiatan operasional. 1. Bank devisa. 2. Bank non-devisa. Jenis bank menurut penciptaan utang giral. 1. Bank primer. 2. Bank sekunder. Jenis bank menurut sistem organisasi. 1. Unit banking system. 2. branch banking system. 3. Holding company bank atau HCB. 4. Correspondent banking. Jenis-jenis bank menurut letak geografis. 1. Komunitas bank lokal. 2. Bank multinasional. Kesimpulan perkembangan dan jenis bank mencakup evolusi peran serta tipe bank dalam sistem keuangan. Dari bank konvensional hingga bank digital, dan mereka berkembang dari penyimpanan dan pinjaman ke berbagai layanan keuangan. Kesimpulannya, perkembangan ini mencerminkan adaptasi industri ke arah teknologi dan kebutuhan konsumen yang berkembang. Kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian tingkat kesehatan bank melibatkan evaluasi terhadap faktor-faktor CAMELS yang merupakan singkatan dari 1. Permodalan, yaitu menilai kekuatan modal bank untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin muncul dan menjaga stabilitas keuangannya. 2. Kualitas aset, yaitu memeriksa kualitas portofolio aset bank termasuk sejauh mana asetnya terkena risiko kredit atau masalah lainnya. 3. Manajemen, yaitu mengevaluasi kemampuan manajemen bank dalam mengelola risiko, mengambil keputusan yang tepat, dan menjalankan operasional bank secara efektif. 4. Rentabilitas, yaitu mengukur tingkat keuntungan bank dan berkelanjutan pendapatan serta kemampuan bank untuk menghasilkan hasil yang memadai. 5. Likuiditas, yaitu nilai sejauh mana bank dapat memenuhi kewajiban keuangan segera dan tanpa masalah, serta memiliki likuiditas yang cukup untuk operasional sehari-hari. 6. Sensitivitas terhadap risiko pasar, yaitu mengevaluasi sejauh mana bank rentan terhadap fluktuasi pasar dan dampaknya terhadap posisi keuangan bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Rahasia bank di sisi lain mengacu pada prinsip atau aturan yang melindungi informasi keuangan klien
data nasabah yang disimpan di bank dari akses yang tidak sah atau pemberian informasi tanpa izin. Prinsip ini dirancang untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan dan melibatkan ketentuan hukum serta kebijakan privasi yang ketat. Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun keuangan, seringkali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang atau pihak lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank dalam usaha mewujudkan terjaminan kerahasiaan tertentu dari nasabah yang berada di bank. Maka ketentuan tentang rahasia bank tercantum dalam Undang-Undang Perbankan. Pengecualian terhadap rahasia bank meliputi 1. Kepentingan perpajakan, 2. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana, 3. Perkara data antara bank dengan nasabahnya, 4. Tukar menukar informasi antar bank, 5. Atas permintaan persetujuan dan kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Kesimpulan, kesehatan dan rahasia bank adalah dua hal yang berbeda. Kesimpulan untuk materi kesehatan bisa mencakup pentingnya gaya hidup sehat, pola makan, dan olahraga. Sementara itu untuk rahasia bank lebih terkait dengan keamanan informasi keuangan dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dalam transaksi perbankan. Keduanya penting untuk kesejahteraan dan keamanan individu. Kegiatan pengalokasian dana adalah kegiatan penyaluran kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman dan kredit. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Unsur-unsur kredit. 1. Kepercayaan merupakan keyakinan pemberi kredit terhadap kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. 2. Kesepakatan merujuk pada persetujuan antara pemberi kredit dan peminjam mengenai syarat-syarat pinjaman, termasuk suku bunga, jangka waktu, dan lainnya. 3. Jangka waktu menyatakan periode waktu yang ditentukan untuk pengembalian pinjaman. Jangka waktu yang panjang biasanya memiliki risiko yang tinggi. 4. Risiko menyiratkan potensi kerugian yang mungkin dialami pemberi kredit jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya. Risiko ini dapat berkaitan dengan kreditur, debitur, dan faktor eksternal lainnya. 5. Balas jasa merupakan imbalan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi kredit sebagai kompensasi atas pinjaman yang diberikan, biasanya dalam bentuk suku bunga. Tujuan kredit dapat dibagi menjadi beberapa aspek. 1. Mencari keuntungan. Institusi keuangan memberikan kredit untuk mendapatkan keuntungan melalui bunga dan biaya lainnya yang dikenakan kepada pinjaman. 2. Membantu usaha nasabah. Kredit dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha nasabah, baik itu perusahaan maupun individu, dengan memberikan akses ke modal yang diperlukan. 3. Membantu pemerintah. Pemberian kredit dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk mendorong sektor-sektor tertentu dalam perekonomian seperti pertanian, industri, atau sektor kecil dan menengah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Fungsi kredit. 1. Untuk meningkatkan daya guna uang. 2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 3. Untuk meningkatkan daya guna barang. 4. Meningkatkan peredaran barang. 5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. 6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha. 7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. 8. Untuk meningkatkan hubungan internasional. Jaminan kredit adalah aset atau properti yang digunakan sebagai jaminan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman untuk melindungi pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman. Jaminan dapat berupa properti, kendaraan, atau aset berharga lainnya. Kredit tanpa jaminan atau sering disebut sebagai kredit tanpa agunan tidak memerlukan aset sebagai jaminan. Pemberi pinjaman menilai kelayakan kredit berdasarkan sejarah kredit, penghasilan, dan faktor lainnya tanpa memiliki jaminan fisik.
Kredit tanpa jaminan cenderung memiliki suku bunga yang lebih tinggi karena pemberi pinjaman menghadapi risiko yang lebih besar tanpa pinjaman yang dapat diambil jika peminjam gagal membayar. Kesimpulan dari materi kegiatan pengalokasian dana adalah mengalokasikan dana melibatkan langkah-langkah seperti menetapkan tujuan keuangan, menentukan prioritas pengeluaran, dan membuat anggaran yang mencerminkan alokasi dana untuk setiap kegiatan atau kebutuhan. Proses ini membantu memastikan penggunaan dana secara efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jasa-jasa yang lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup di satu bank saja. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provinsi dan komisi, biaya sewa, biaya iuran, biaya lainnya. Jenis-jenis jasa bank lainnya. 1. Kiriman uang, yaitu layanan untuk mengirim uang antar rekening atau ke lokasi tertentu. 2. Clearing, yaitu proses penyelesaian pembayaran antar bank untuk transaksi keuangan. 3. Inkaso, yaitu pemberian wewenang kepada pihak ketiga untuk mengambil atau membayar sejumlah uang. 4. Safe deposit box, yaitu kotak penyimpanan aman di bank untuk barang berharga atau dokumen. 5. Bank card, yaitu kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk transaksi elektronik atau penarikan uang. 6. Banknote, yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh bank pusat. 7. Traveler checkbook, yaitu cek berharga yang dapat diuangkan di bank atau lembaga keuangan digunakan saat bepergian. 8. Letter of credit, yaitu dokumen yang menjamin pembayaran kepada pihak ketiga atas nama klien. 9. Bank garansi dan referensi bank, yaitu peminjaman atau referensi yang diberikan oleh bank untuk mendukung transaksi atau kredibilitas. 10. Jasa di pasar modal, yaitu pelayanan seperti perdagangan saham, manajemen investasi, dan lainnya. 11. Menerima setoran, yaitu menerima simpanan uang atau instrumen keuangan dari nasabah. Kelebihan dan kekurangan jasa-jasa bank lainnya. Kelebihan jasa-jasa bank lainnya melibatkan kemudahan akses ke layanan keuangan, diversifikasi produk, dan keamanan transaksi. Namun, kekurangan jasa-jasa bank lainnya meliputi biaya yang mungkin tinggi dan adanya proses administratif yang kompleks. Setiap bank memiliki karakteristik unik, jadi lebih spesifiknya akan tergantung pada bank tertentu yang Anda pertimbangkan. Kesimpulan materi, jasa-jasa bank lainnya melibatkan berbagai layanan tambahan seperti penjaminan, manajemen investasi, safe deposit box, dan treasury. Kesimpulannya, bank tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dan penjaminan uang, tetapi juga menyediakan solusi keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan beragam nasabah. Pegadaian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pegadaian konvensional, yang kedua ada pegadaian syariah. Yang pertama, pegadaian konvensional merupakan bentuk transaksi utang piutang yang bernilai tinggi dan dilakukan atas dasar kesepakatan saling membantu. Perusahaan yang menjalankan kegiatan ini disebut sebagai perusahaan pegadaian, dan di Indonesia usaha gadai hanya dilakukan oleh perusahaan pegadaian. Jenis-jenis produk pegadaian konvensional, yaitu yang pertama ada KCA. Salah satu produk utama dari pegadaian adalah KCA, singkatan dari kredit cepat aman. Kredit dengan sistem gadai ini diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Ampunan atau jaminan yang bisa digunakan untuk produk ini adalah emas batangan, kendaraan berupa motor, mobil, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Yang kedua ada Krasida. Krasida adalah kredit dengan angsuran bulanan, ditujukan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Untuk mendapatkan pinjaman ini, barang yang harus digadaikan adalah emas. Yang ketiga ada kreasi. Produk selanjutnya dari pegadaian adalah kreasi. Kredit yang ditujukan pada usaha kecil dan menengah atau UKM. Untuk pengembangan usaha, kreasi menggunakan sistem fidusia, yang berarti jaminan yang harus diberikan adalah
BPKB saja. Jadi kendaraan nasabah bisa digunakan untuk logistik usaha, merupakan sebuah lembaga yang mengatur kegiatan gadai syariah atau rahan. Rahan adalah praktik pegadaian dalam Islam di mana pihak yang meminjamkan menyerahkan salah satu harta mereka sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Jenis-jenis produk pegadaian syariah yaitu yang pertama ada rahan. Pinjaman untuk produk ini jangka waktunya adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang dengan proses pengajuan yang juga sangat mudah. Penerimaan pinjaman bisa secara tunai atau ditransfer ke rekening nasabah. Jaminan yang bisa diterima untuk produk ini antara lain adalah emas perhiasan, emas batangan, berlian, kendaraan bermotor, laptop, dan barang elektronik lainnya. Yang kedua ada amanah. Pinjaman untuk pengusaha kecil, karyawan internal dan eksternal, serta profesional. Pinjaman ini ditunjukkan untuk pembelian kendaraan bermotor. Yang ketiga ada arum. Untuk kamu yang sedang mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan itu pinjaman dengan prinsip syariah, arum BPKB adalah jawabannya. Kamu hanya perlu memberikan BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan. Manfaat pegadaian. Yang pertama, pembiayaan jaminan. Pegadaian menyediakan layanan pembiayaan dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan, seperti emas atau kendaraan bermotor. Yang kedua, akses pembiayaan cepat. Proses pengajuan di pegadaian biasanya relatif cepat, memberikan akses cepat terhadap dana yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak memerlukan jaminan kredit. Pegadaian tidak memerlukan riwayat kredit yang baik karena transaksi didasarkan pada jaminan yang diberikan. Yang keempat, berbagai produk pembiayaan. Pegadaian menawarkan berbagai produk pembiayaan seperti kredit emas, kredit kendaraan, dan lainnya. Kelima, aman dan terpercaya. Sebagai lembaga keuangan resmi, pegadaian diatur dan diawasi oleh pemerintah, memberikan tingkat keamanan dan kepercayaan kepada nasabah. Kelebihan pegadaian. Yang pertama, jangkauan layanan. Pegadaian memiliki jangkauan layanan yang luas di seluruh Indonesia, memudahkan akses masyarakat untuk menggunakan produk dan layanannya. Yang kedua, diversifikasi produk. Menyediakan berbagai produk pembiayaan seperti gadai emas, BPKB motor atau mobil, dan lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan finansial berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, proses cepat dan mudah. Proses mengajukan pinjaman relatif cepat dan mudah dengan persyaratan yang dibilang sederhana. Yang keempat, keamanan transaksi. Memberikan keamanan dan jaminan atas barang yang digadaikan sehingga nasabah merasa aman saat menggunakan jasa pegadaian. Kekurangan pegadaian. Yang pertama, bunga tinggi. Suku bunga yang diterapkan oleh pegadaian terkadang dianggap tinggi oleh sebagian nasabah, sehingga bisa menjadi beban finansial tambahan. Yang kedua, nilai gadai yang rendah. Nilai taksiran barang yang digadaikan mungkin lebih rendah dibandingkan dengan nilai sebenarnya, sehingga nasabah mungkin tidak mendapatkan jumlah pinjaman yang diharapkan. Ketiga, terfokus pada gadai. Fokus utama pada produk gadai bisa membuat pegadaian kurang fleksibel dibandingkan lembaga keuangan lain yang menawarkan beragam produk dan layanan. Yang keempat, persyaratan yang ketat. Meskipun prosesnya relatif cepat, namun terkadang persyaratan yang harus dipenuhi dan hal yang mungkin menjadi kendala bagi sebagian calon nasabah. Kesimpulan, pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar menggadai, dengan jaminan menggadaikan barang bergerak dengan prosedur pelayanan yang sangat mudah, aman, cepat, dan tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dana. Sewa guna usaha atau leasing dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sewa guna usaha atau leasing konvensional, yang kedua sewa guna usaha atau leasing syariah. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing konvensional definisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha dengan hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jenis-jenis transaksi sewa guna usaha atau leasing konvensional yaitu yang pertama ada finance lease atau disebut juga sebagai sewa pembiayaan, adalah bentuk perjanjian sewa guna usaha di mana lessee atau penyewa mendapatkan hak penggunaan aset untuk jangka waktu tertentu.
Mirip dengan kepemilikan, pada akhir masa sewa, lesi biasanya memiliki hak opsi untuk membeli aset dengan harga yang sudah ditentukan. Selama masa sewa, lesi bertanggung jawab atas perawatan dan biaya operasional aset tersebut. Yang kedua ada operating lease atau disebut juga sebagai sewa operasional. Dalam perjanjian sewa guna usaha di mana lesi atau penyewa memperoleh hak penggunaan aset untuk jangka waktu yang lebih singkat daripada umur ekonomis aset. Pada akhir masa sewa, lesi tidak memiliki opsi untuk membeli aset dengan harga yang ditentukan sebelumnya. Umumnya, biaya perawatan dan biaya operasional aset ditanggung oleh lessor atau pembeli sewa dalam sewa operasional. Kedua, sewa guna usaha atau leasing syariah adalah pembiayaan dengan kegiatan menyediakan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang akan digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu. Dasarkan pembayaran secara angsuran dengan prinsip ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Jenis-jenis sewa guna usaha syariah yaitu yang pertama ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa antara muajir dan mustajir untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan dengan diikuti pengalihan kepemilikan barang pada akhir periode. Yang kedua ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa antar muajir atau lessor dan mustajir atau lesi untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang tersebut. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada muajir. Sewa guna usaha atau leasing memiliki beberapa manfaat antara lain. Yang pertama, pembiayaan fleksibel. Leasing memungkinkan perusahaan untuk memperoleh aset tanpa memerlukan pembayaran tunai penuh sehingga memberikan fleksibilitas dalam manajemen kas. Yang kedua, pembaruan teknologi. Perusahaan dan dapat terus mengikuti perkembangan teknologi dengan lebih mudah karena mereka dapat menyewa aset baru dan mengganti yang lama tanpa harus membeli secara langsung. Yang ketiga, perbaikan arus kas. Pembayaran sewa guna usaha seringkali lebih mudah diantisipasi daripada cicilan pinjaman, membantu perencanaan arus kas perusahaan. Kelebihan sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama, transaksi dapat dilakukan tanpa harus adanya uang muka. Yang kedua, pembiayaan sewa guna lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, sewa guna bersifat off balance sheet atau berarti sewa guna tidak tercantum sebagai komponen utang pada neraca perusahaan. Yang keempat, pembayaran sewa guna memberikan kemudahan bagi pihak lesi dalam penyusunan anggaran tahunan. Kekurangan sewa guna usaha atau leasing. Satu, biaya keseluruhan lebih tinggi. Biaya leasing dalam jangka panjang bisa lebih tinggi daripada membeli aset secara langsung. Kedua, ketidakpastian masa depan. Leasing tidak menjamin kepemilikan aset di masa depan dan perusahaan mungkin tidak mendapatkan manfaat penjualan aset saat akhir masa sewa. Ketiga, ketergantungan pada lessor. Perusahaan bergantung pada kebijakan dan ketersediaan aset dari lessor yang dapat mempengaruhi fleksibilitas operasional. 4. Keterbatasan modifikasi aset. Membuat perubahan atau modifikasi pada aset yang disewa mungkin terbatas atau memerlukan kepersetujuan dari lessor. Kesimpulan dari materi sewa guna usaha atau leasing. Perusahaan pembiayaan di Indonesia lebih dikenal sebagai nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah atau lesi. Sewa guna usaha atau leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk mengirim barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih baik perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu. Leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK yang digunakan untuk membayar kewajiban yang muncul dari transaksi ekonomi seperti pembelanjaan dan penarikan tunai. Dalam penggunaannya, pihak pengelola yang terlebih dahulu menanggung kewajiban pembayaran dan pemegang kartu wajib membayar sesuai dengan kesepakatan baik melalui pelunasan sekaligus atau dengan angsuran. Jenis-jenis kartu kredit. 1. Kartu kredit standar. Kartu kredit konvensional dengan batas kredit tertentu. 2. Kartu kredit tunai kembali, memberikan pengguna sebagian dari jumlah pembelian sebagai uang tunai kembali. 3. Kartu kredit pemula, diperuntukkan bagi mereka yang baru mendapatkan kartu kredit seringkali dengan batas kredit lebih rendah. 4. Kartu kredit bisnis, untuk kebutuhan bisnis dengan fitur seperti pelaporan pengeluaran bisnis. Beberapa manfaat kartu kredit meliputi 1. Kemudahan bertransaksi. Kartu kredit memungkinkan melakukan pembelian secara online maupun offline dengan mudah tanpa perlu membawa uang tunai.
2. Batas kredit fleksibel. Dengan batas kredit dapat melakukan pembelian melebihi saldo tabungan sementara asalkan dapat membayar tagihan sesuai batas waktu yang ditentukan. 3. Program hadiah dan diskon. Banyak kartu kredit menawarkan program hadiah, diskon, atau cashback untuk setiap transaksi, memberikan nilai tambah bagi pemegang kartu. Risiko kartu kredit melibatkan beberapa faktor termasuk 1. Utang berlebihan. Penggunaan yang tidak bijak dapat menyebabkan akumulasi utang yang sulit untuk dilunasi, terutama jika hanya membayar pembayaran minimum. 2. Bunga tinggi. Kartu kredit seringkali memiliki suku bunga tinggi yang dapat mengakibatkan pembayaran bunga besar jika saldo tidak dibayar penuh setiap bulan. 3. Denda keterlambatan. Keterlambatan pembayaran dapat menghasilkan denda dan biaya tambahan, meningkatkan beban finansial pengguna. 4. Identitas tercuri. Adanya risiko keamanan seperti pencurian identitas atau penggunaan kartu kredit secara tidak sah yang dapat merugikan pemegang kartu. 5. Godaan berbelanja berlebihan. Kemudahan pembayaran dengan kartu kredit dapat menciptakan godaan untuk belanja lebih dari yang dapat diakomodasikan oleh anggaran pribadi. Kelebihan kartu kredit. 1. Kemudahan pembayaran. Kartu kredit memungkinkan pembayaran tanpa tunai di berbagai tempat, online dan internasional. 2. Perlindungan konsumen. Sejumlah kartu kredit menawarkan perlindungan terhadap perawat, teratur barang, dan asuransi perjalanan. 3. Reward dan diskon. Banyak kartu kredit menawarkan program reward, diskon, dan cashback yang dapat memberikan keuntungan finansial tambahan. 4. Cicilan tanpa bunga. Beberapa kartu kredit memberikan opsi untuk membayar dalam bentuk cicilan tanpa bunga untuk beberapa pembelian. Kelemahan kartu kredit. 1. Risiko hutang berbunga tinggi. Penggunaan yang tidak bijak dapat menyebabkan akumulasi hutang dan bunga tinggi. 2. Biaya tahunan. Beberapa kartu memerlukan pembayaran biaya tahunan yang dapat menjadi beban tambahan. 3. Ketergantungan. Penggunaan kartu kredit yang berlebihan dapat menciptakan ketergantungan dan kesulitan finansial. 4. Risiko keamanan. Terdapat risiko keamanan terkait dengan potensi pencurian identitas atau penipuan kartu kredit. Kesimpulan dari materi kartu kredit adalah bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran yang memungkinkan pemegangnya melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Meskipun memberikan kemudahan, pengguna kartu kredit perlu bijaksana untuk menghindari utang yang berlebihan. Pemahaman tentang suku bunga, limit kredit, dan kedisiplinan dalam pembayaran tagihan sangat penting dalam manajemen kartu kredit.